Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat setianya kepada kita sekalian, sehingga siang yang cukup cerah ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa yang barangkali sudah beberapa hari kemarin, bulan kemarin sempat vakum. Namun demikian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami sudah mulai kembali lagi untuk eksis dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi, pemberian informasi, barangkali mungkin hal-hal yang sifatnya informatif, baik itu regulasi ataupun hal-hal lain. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sampaikan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu hadirin dan sobat desa, dan tentunya kami ada Pak Sekretaris Dispulmades Kabupaten Batang, Bapak Patoni, Sarjana Ekonomi, dan tentunya di sini hadir Ibu dari Inspektorat, Ibu Siti Alfiah, Sarjana Ekonomi juga, dan beliau-beliau ini nanti akan memberikan sedikit pencerahan bagaimana terkait dengan masalah peran Inspektorat dalam pengawasan aset desa. Untuk itu waktu kami berikan kepada Bapak Sekretaris, kepada Bapak Patoni, langsung kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terutama Bu Siti Alfiah dari Inspektorat dan juga sobat desa semuanya. Hari ini kita bareng-bareng untuk saling berbagi cerita bagaimana kita bisa melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kita semuanya, baik di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun kabupaten. Dan ini di sini hari ini kita berbicara tentang aset desa dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Telah hadir di sini Bu Siti Alfiah. Beliau adalah Inspektor Pembantu 4, sebutan 1, 2, 3, 4. Mungkin beliau nanti yang akan bisa menceritakan kalau Irban 4 itu apa sih sebenarnya. Kami pun tidak tahu, nanti bisa beliau nanti bisa juga menjelaskan apa itu Irban 1, Irban 2, Irban 3, Irban 4. Nah, kok bisa hanya disebut hanya angka, tidak langsung menyebut topoksi ya, kan mungkin sebutan di Inspektorat atau apa nanti begini. Dan juga perlu juga kami sampaikan kepada semuanya bahwa memang permasalahan aset ini kita masih proses, kayak kalau saya ibaratkan perkembangan anak itu kita masih bayi yang mau belajar untuk merangkak. Jadi kita mungkin tidak sampai dalam tanda kutip berbicara tentang kedewasaan tentang tata kelola desa, tapi kita masih belajar bareng-bareng melangkah di dalam rangka tata kelola desa. Jadi karena sesungguhnya nanti aset desa itu ya tidak langsung ke pengawasan sebenarnya. Idealnya itu kita dimulai dari perencanaan dan sampai terakhir adalah di pengawasan. Tapi itu nggak menjadi masalah karena apapun tugas yang telah dilakukan kita selama ini juga ada setelah ada peraturan tentang tata kelola aset ini juga harus ada yang mengawasi bulannya barangkali juga karena tahu kembali bahwa kita masih belajar bareng-bareng. Kita di sini kalau saya katakan sebenarnya lebih pada sharing Bu Alia ya, sharing kondisi yang sekarang bagaimana, terus kemudian apa yang telah dilakukan terutama dari sisi pengawas, terus barangkali juga untuk kedepannya yang menjadi lebih baik dan menjadi sesuai dengan aturan itu bagaimana. Mungkin awalnya itu nanti setelah disampaikan penjelasan atau apa yang oleh Bu Alfiah,
nanti mungkin bisa sharing aja Bu Abia ya, sharing dan untuk efeknya waktu saya serahkan kepada Bu Abia sekaligus untuk memperkenalkan nama termasuk sebutan tadi Irban 1 dan jabat kayak apa. Semoga Bu Abia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretaris di Permades, Mas Tony dan Mas Ari dari Permades. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini kita dimintai untuk memberikan sharing ya terkait dengan peran inspektorat dalam pengawasan aset desa. Ya, tadi seperti Mas Tony, saya sebagai Irban 4 di Inspektorat Kabupaten Batam. Jadi inspektorat itu sesuai dengan Pergub 79 tahun 2020 tentang tupoksi SOTK Inspektorat Kabupaten Batam, itu ada namanya Irban 1 sampai dengan Irban 5. Irban 1 sampai dengan Irban 4 itu sebetulnya yang membedakan hanya wilayahnya. Jadi kalau saya kebetulan di Irban 4, saya membawahi wilayah Kecamatan Limpung, Kecamatan Bawang, Kecamatan Tulis, dan yang satu Kecamatan Wono Tunggal, ya, itu 4. Jadi yang lain yang Per wilayah gitu ya? Iya, per wilayah. Bukan SK Udanan ya, bukan ya? Bukan. Kemudian juga OPD-nya juga sudah kita terbagi-bagi, sehingga nanti tidak ada overlapping pengawasan. Zaman dulu itu OPDA sudah didatangi tim ini, nanti didatangi lagi tim ini. Sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu, sehingga kita satu OPD ya timnya sudah itu, tidak akan ada overlapping dalam pengawasan. Itu terkait dengan sebutan. Kemudian kalau yang beda itu di Irbansus. Irbansus itu bukan berdasarkan wilayah itu, tetapi itu seperti kasus-kasus katakanlah limpahan dari APH itu masuk di Irbansus. Kemudian juga mungkin dari pengaduan masyarakat. Kemudian ada tugas-tugas mandatori yang harus ditindaklanjuti, baik itu dari BPK, dari KPK, ataupun dari instansi pusatnya, ya, seperti itu. Jadi pekerjaannya lebih luas lagi kalau itu sesuai dengan permintaan. Itu terkait dengan kondisi artinya jabatan-jabatan atau alat kelengkapan di Inspektorat Daerah Kabupaten Batam. Kemudian kami bekerja di sini berdasarkan pada Permendagri 73 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa, kemudian Permendagri 20 2012 tentang pengelolaan keuangan desa, kemudian Permendagri 61 2016 tentang pengelolaan aset desa. Itu di samping Pergub yang sudah kebijakan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Batam ya. Dalam hal ini adalah di Permades. Kemudian karena kita berbicara peran, maka tentunya kita akan sampaikan apa sih tupoksinya inspektorat itu sesuai dengan Pergub yang tadi. Yang pertama adalah perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan maupun pengawasan lainnya. Jadi ini memang bentuk-bentuk pengawasan itu ada banyak ya. Kemudian pelaksanaan pengawas dengan tujuan tertentu. Pengawasan dengan tujuan tertentu karena ada sesuatu hal yang harus diperiksa khusus untuk ada hal tertentu yang harus lebih mendalam daripada yang sebelumnya. Kemudian pelaksanaan koordinasi tindak pidana korupsi. Terus kemudian pelaksanaan koordinasi aduan masyarakat dengan APH. Itu yang tupoksi yang ada di Inspektorat Kabupaten Batam. Kemudian bentuk-bentuk pengawasan itu sesuai dengan Permen 6 Permendagri 73 tahun 2020 di pasal 6 itu ada namanya review, kemudian monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya. Ya.
Kemudian monitoring itu sudah ya, yang review itu kita melakukan beberapa review, namun yang terkait dengan desa kita belum ada review selama ini kita lakukan. Kita sudah ada monitoring, kita ada Monef dana desa ini yang saat ini sudah kita lakukan. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita Monef aset desa. Kemudian terkait evaluasi, kita evaluasi akhir masa jabatan. Pada setiap periode akhir masa jabatan kepala desa kita lakukan evaluasi akhir masa jabatan. Kemudian pemeriksaan sendiri itu ada pemeriksaan reguler yang itu kita jadwalkan secara rutin pada periode tertentu. Kemudian pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kemudian pengaduan masyarakat itu kita lakukan. Kemudian mandatori. Pengaduan masyarakat itu ada yang langsung ke inspektorat, ada yang melalui APH kemudian dilimpahkan ke kita untuk dalam rangka menghitung kerugian negara. Itu yang sudah berjalan selama ini seperti itu. Kemudian bentuk pengawasan lainnya itu sosialisasi, diklat dan sebagainya itu biasa merupakan pengawasan preventif ya. Jadi sebelum terjadinya hal ini memang perlu disosialisasikan agar masyarakat atau pemerintah desa itu tahu tentang mungkin bisa jadi masalah regulasi atau masalah kita juga bimbingan dan konsultasi itu juga bagian daripada pengawasan yang kita lakukan. Nah, kalau dulu itu kan kalau ada istilah pemeriksaan khusus itu masih ada nggak? Ya, pemeriksaan khusus atau itu bagian dari apa itu? Bagian pemeriksaan khusus itu karena adanya sebetulnya hampir sama dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Itu dulu pemeriksaan khusus ya Pak ya. Sekarang pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Itu biasanya atas perintah beliau, tidak terprogram karena mungkin ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan sehingga ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Atau pada saat kita melakukan pemeriksaan reguler ada sesuatu hal yang perlu ditindaklanjuti karena kalau pemeriksaan reguler itu lebih sifatnya hanya pembinaan, tetapi ketika di sana ada sesuatu yang perlu dicermati atau karena ada indikasi penyimpangan dan seperti itu sehingga kita tingkatkan pemeriksaannya tidak hanya pemeriksaan reguler tapi pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Oh, berarti yang pemeriksaan tujuan tertentu itu bisa dari mandatori ya? Bisa. Artinya karena perintah atasan, perintah tertib bisa bupati, atau juga bisa tindak lanjut atau pengembangan hasil dari reguler ya. Itu pun kita tidak bisa langsung seperti itu, kita tetap laporkan nanti keputusan atas seperti apa. Kalau berarti kita melaksanakan. Kemudian pengertian daripada pengawasan itu sendiri apa? Secara umum adalah usaha, tindakan, dan kegiatan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu sehingga kalau secara umum itu sebetulnya pengawasan itu tidak hanya bisa dilakukan inspektorat. Kalau inspektorat itu pengawasan fungsional sesuai dengan tupoksi kita. Jadi ada pengawasan masyarakat, mungkin BPD juga bisa mengawasi, pengawasan legislatif kan. Termasuk LSM itu berarti? Iya, termasuk juga pengawasan masyarakat berarti LSM. Kemudian pengawasan secara khusus ini yang dilakukan oleh instansi tertentu sesuai dengan tugas fungsinya melalui tadi bentuk-bentuk pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan serta penilaian. Kemudian pemeriksaan ini adalah salah satu bagian dari pengawasan ya, bentuk pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan prosedur dan teknik audit membandingkan antara ketentuan, rencana, program, target, sistem, dan prosedur yang seharusnya sesuai dengan membandingkan dengan program dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi di SKPD. Jadi kita intinya kalau pemeriksaan itu membandingkan yang kenyataannya dengan kondisi yang ada dengan targetnya, mungkin dengan rencananya kayak gitu, terus mungkin dengan programnya itu apakah sudah diselesaikan dengan sesuai dengan standarnya apa enggak, mungkin kan ada itu ya. Jadi kita hanya membandingkan antara kenyataan dengan yang seharusnya, intinya seperti itu. Nah, ini mungkin begini sebelumnya. Pengawasan ya,
pengawasan yang dilakukan termasuk yang sampaikan dari adalah kalau kita segerakan istilah desain dan dasolemnya ya, antara rencana pelaksanaan dengan terus kemudian hasil maupun kalau nggak sampai dampak kali itu ya, kalau untuk apakah ada ketika proses itu sampai ke dampak atau baru sampai ke antara rencana pelaksanaan dan hasil dan output di dalam proses kayak reguler. Kalau beda mungkin kalau yang pemeriksaan khusus ya, kalau pemeriksaan khusus mungkin kan justru karena ada dampak, tapi kalau yang reguler apakah hanya sampai ke itu saja? Jadi kalau dalam hasil penuangan dalam hasil pemeriksaan kita itu ada satu kriteria atau kondisi, kemudian kriterianya seperti apa, terus ini sebabnya itu apa, kemudian akibat daripada kondisi itu apa. Yaitu dari itulah kita memberikan rekomendasi dari sebab dan akibat itu. Kayak gitu. Jadi kita ketahui dulu sebabnya apa, terus akibatnya apa. Kalau akibatnya kok menimbulkan kerugian itu, maka kita mungkin rekomendasinya untuk mengembalikan ya, seperti itu. Itu kalau di inspektorat karena sifatnya pembinaan, katakanlah ada uang yang dipakai, paling kita pengembalian. Beda kalau dengan mungkin sudah kita masih sifatnya pembinaan. Ketika dia sudah mengembalikan, ya sudah selesai ya. Menarik sekali nih Bu. Artinya banyak sekali yang ada di desa itu tentunya butuh yang namanya saran masukan sebelum ada sebuah tindakan-tindakan konkret. Ketika ada sebuah permasalahan, memang tentunya kami ada di Bulmades mau tidak mau sudah memberikan sebuah saran masukan juga, tetapi ketika itu harus ada semacam ranah dari inspektorat, ada temuan. Harapan kami memang butuh ada semacam pembinaan lebih dulu karena mereka kadang hanya ketidaktahuan regulasi saja barangkali. Ini gimana Ibu di perkembangannya yang ada di wilayah seperti apa? Iya, memang setiap ada permasalahan, sebetulnya hasil pemeriksaan kita sebelum kita tuangkan dalam bentuk laporan, mesti kita komunikasikan seperti ini, bagaimana di situ ada sebelum menjadi laporan hasil pemeriksaan itu ada namanya naskah hasil pemeriksaan yang sebelum kita tuangkan dalam laporan. Artinya kalau di dalam naskah hasil pemeriksaan itu masih ada komunikasi, masih ada hal-hal yang bisa dikonfirmasi. Kita dari inspektorat namanya manusia biasa, bisa jadi kita salah, kan seperti itu. Jadi mungkin pada saat kita menolak ini salah, harusnya seperti ini. Maka yang penting bisa menunjukkan bukti ketika dia menyanggah dari apa yang kita sampaikan. Kalau ada buktinya, insya Allah kita bisa terima dan mungkin yang tadinya akan menjadi temuan bisa menjadi ada bukti-bukti yang bisa meyakinkan. Kadang gini, dia hanya omong doang, tidak ada bukti, itu yang kita tidak bisa menerima. Nah ini mungkin barangkali juga ini nanti sangat perlu dimengerti terutama dari sahabat-sahabat desa semuanya. Jadi kayak mono pentahapan. Yang pertama sudah barang yang pasti ketika inspektur mau ke desa kan mesti ada pemberitahuan lebih dulu atau ini kan berarti kalau nanti tiba-tiba ada orang mengaku inspektorat datang ke desa terus minta dokumen mau diperiksa, itu berarti ini tuh dianggap gimana itu seperti itu. Jadi ketika ada tamu mengaku-ngaku lah, kadang-kadang bisa jadi terjadi seperti itu. Logikanya bahwa setiap mau penjadwalan reguler ke desa, berarti desa mesti sudah diberitahu lebih dulu. Tapi ketika umpamanya saja sih, mudah-mudahan tidak. Dan ini saya yakin juga perlu dimengerti juga oleh sahabat-sahabat desa. Ketika ada orang atau beberapa orang yang tiba-tiba datang mengaku dari inspektorat terus kemudian datang ke situ minta dokumen, ini juga harus bagaimana. Terus yang kedua yang sama tentang pendapat kan ini harus dimengerti juga tentang apa istilah NHP. NHP itu tahap seperti apa, terus kemudian yang terakhir LHP LHP seperti apa. Ini mungkin mohon
sampaikan kepada forum sahabat desa biar ketika siapapun yang menjadi objek pengawasan atau pemeriksaan dari inspektorat nanti pun tahu langkahnya. Kan bisa jadi saya yakin Bu Alfia dari Irban 4 yang membawai 4 kecamatan, apakah semua desa pernah didatangi? Saya yakin tidak. Apalagi dengan posisi kan Bu Alfia kan banyak beberapa tahun di inspektorat, atau bisa jadi suatu ketika dimutasi kemana, kan tidak bisa menjangkau 4 kecamatan dengan seluruh desa. Ya mungkin yang desa yang sudah menjadi objek tahu, tapi yang desa yang kebetulan tidak menjadi objek, main orang takon-takon penasaran juga. Maka ketika barangkali nanti mereka tiba-tiba jadi objek pemeriksaan, mereka sudah bisa mempersiapkan. Oh, SDTN HPK koyo apa? Terus kemudian SDTN HPK kayak apa? Mungkin bisa dijelaskan. Menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan sebelum kita memeriksa itu pasti kita ada namanya surat pemberitahuan pasti ya? Iya, setelah kita menerima surat perintah itu pasti kita akan memberitahukan ke desa. Kita nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke desa. Kalau desa itu langsung desa kok lewat camat itu biasanya? Ya bisa pemberitahuannya secara langsung, bisa melalui camat. Kan intinya itu kan hanya teknis ya. Yeah. Bisa lewat minta tolong Pak Camat, bisa langsung ke kepala desanya. Itu, dan sebelum kita pemeriksaan pun desa kita beritahu. Ini loh dokumen yang harus disiapkan, sehingga dia tuh sebetulnya tahu apa yang harus disiapkan. Berarti kita sebelum didatangi itu dari inspektor sudah memberikan apa-apa yang perlu disiapkan. Berarti orang ujuk-ujuk tiba-tiba ke situ datang, meskipun aku teko sesok teko langsung tanpa desa tahu ngopo, berarti sudah sudah ada komunikasi awal dengan desa, dan waktunya pun juga kita sudah kesepakatan kapan bisanya sana. Jangan-jangan sampai kita di sana ada acara, jadi kita sangat fleksibel ya. Jadi tergantung kesepakatan kita mau periksanya hari apa, tanggal berapa, itu sudah ada kesepakatan dengan pihak desa, sehingga harapannya kalau sudah ada kesepakatan ya harapannya mereka siap. Kalau nggak ada kesepakatan mungkin kita datang sana kosong atau jadi tujuannya seperti itu yang seperti itu. Termasuk substansi masalahnya yang akan ditanyakan lebih dulu ya. Artinya ketika posisi surat ataupun resmi disampaikan kepada desa sudah bisa mempersiapkan apa-apa yang berkaitan dengan masalah data, hal-hal lain administrasi harus dibutuhkan. Begitu Bu ya. Jadi pemeriksaan itu tetap ada fokus pemeriksaannya. Jadi tidak biar. Katakanlah kita mau monefnya dari desa ini, kita nggak melihat yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kalau aset ya gitu. Jadi sudah terfokus, sehingga harapannya kalau terfokus itu hasilnya juga terfokus, nggak gerambiang seperti itu. Dan dijamin ya yang datang itu mesti pakai surat ya enggak? Insya Allah dijamin. Kalau belum ada surat nggak berani datang. Biasa nanti kalau ngomong tulan, berarti wong ngaku-ngaku tak berarti. Tapi biasanya kalau udah ada surat resmi dari inspektorat, kebetulan semua itu Bu, segera ada tamu dan diundang. Tapi enggak, mudah-mudahan desa akan selalu mantap dengan administrasi desanya. Jadi apa yang menjadi pertanyaan Pak Sek tadi ya, tahapannya ya. Jadi kita sudah pemberitahuan ke desa, kita lakukan pemeriksaan, kita mengambil data-data. Kemudian analisis data kita lakukan di kantor ya. Di samping itu kita juga menggunakan teknik, di samping untuk mempelajari data-data administrasi, kita juga melakukan peninjauan lokasi. Kalau memang harus ada uji petik, kita uji petik, kemudian ada wawancara, ada konfirmasi, seperti itu. Dari data-data yang sudah kita terima, baik keterangan maupun dokumen-dokumen administrasi, nanti akan dibuatkan kertas kerja pemeriksaan oleh masing-masing tim. Jadi anggota tim itu sudah ada pembagian tugasnya. Si A meriksa apa, si B meriksa apa. Dan itu nanti ketua tim yang akan mengumpulkan dari kertas kerja pemeriksaan anggota, dikumpulkan untuk menjadi naskah hasil pemeriksaan. Naskah hasil pemeriksaan kita sampaikan kepada desa, dan itu seharusnya ditanggapi 3 hari semenjak dia menerima hasil pemeriksaan. Namun dalam kenyataannya lebih ya Pak ya,
bisa lebih itu. Sehingga kita kadang keterlambatan itu karena toleransi kita kepada desa untuk bisa mencukupi atau melengkapi dokumen-dokumen yang ada. Setelah itu di dalam naskah hasil pemeriksaan itu juga ada tanggapan dari objek pemeriksa. Dia kalau setuju ya setuju, kalau nggak sependapat nggak apa-apa, tidak harus sependapat. Ketika tidak sependapat maka harus mencantumkan alasannya dan memberikan bukti dukung yang meyakinkan dari pemeriksaan. Ketika pemeriksaan yakin ya itu selesai seperti itu. Nah, sisa-sisa yang belum bisa ditindaklanjuti dalam naskah hasil pemeriksaan itulah yang kita angkat dalam laporan hasil pemeriksaan. Jadi nanti ada temuan, ada rekomendasi nanti harus ditindaklanjuti oleh publik itu 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Namun lagi-lagi kenyataannya juga tidak seperti itu, mesti lebih dari 60 hari. Kemudian kasih prinsip-prinsip pengawasan oleh APIP dalam hari ini inspektorat, yaitu ada profesional. Jadi auditor P2UP itu adalah profesi yang sudah ada sertifikasinya. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan pemeriksaan. Seperti saya karena bukan auditor, jadi saya tidak bisa melakukan, hanya teman-teman yang punya sertifikasi. Kemudian independen dalam melakukan pemeriksaan, jadi tidak ada intervensi, dia bebas untuk menuangkan hasil pemeriksaannya, tidak ada tekanan. Kemudian objektif sesuai dengan kondisi lapangan, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Kemudian juga tidak tumbang tindih dengan APIP lain. Kalau yang ini saya kira sudah tidak lagi. Kalau dulu mungkin ada inspektorat provinsi masuk, kabupaten masuk dengan objek yang sama. Sekarang sudah tidak lagi. Oh berarti Irban 1, 2, 3, 4 itu yang pertama jelasnya untuk menghindari tumpang tindih. Ternyata juga dengan inspektorat provinsi juga atau barangkali juga dengan BPKP juga. Iya dulu. Kalau sekarang sudah tidak ada. Artinya sekarang ketika inspektor datang ke sini itu juga ada komunikasi dulu dengan karena aparat pengawas di luar sini, masa di provinsi atau mungkin mesti tetap dengan inspektorat kabupaten kota. Jangan-jangan kayak Pulanubun ya, dulu seperti itu pemberitahuan. Memang kadang ironis juga ya Pak Bunter, ketika kita sudah memeriksa barangkali keuangan desa gitu, memang kadang sering dibandingkan juga. Kemarin pajak menurut inspektorat seperti ini, menurut BPKP seperti ini, beda aturannya. Memang kadang ini butuh satu persepsi yang sama itu. Nah, memang kami sangat-sangat apresiatif sekali dengan adanya Ibu hadir di sini biar memberikan sebuah pencerahan semua, karena konteks apa yang dari Ibu sampaikan tadi itu memang harapannya ada semacam persepsi ada masyarakat yang ada di desa ini ada sebuah pemikiran yang sama untuk konsep pemeriksaan seperti ini. Sehingga kalau ada semacam tumpang tindih sudah diperiksa inspektorat, diperiksa BPKP, diperiksa dari provinsi kan, wah akhirnya kadang fokusnya udah lain ceritanya, sehingga menimbulkan sebuah kerancuan juga. Ini betul yang Bu sampaikan. Bisa dilanjut lagi Bu, monggo. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah orientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Jadi kita datang ke desa ataupun ke manapun ya yang lain, itu bukan untuk mencari-cari kesalahan, sebetulnya hanya untuk melakukan perbaikan dan peringatan dini. Jangan sampai masalah yang ada di desa itu menjadi kasus yang berbau hukum, nggak seperti itu. Ketika ada penyimpangan di awal sudah bisa kita berikan peringatan, seperti itu harapannya. Namun namanya manusia, tidak semuanya apa yang kita peringatkan itu ditaati. Ada juga yang nggak tahu apakah sengaja atau ya seperti itu. Mesti ada lah orang-orang seperti itu, meskipun tidak banyak tapi ada. Ini tadi sudah kita sampaikan ya untuk prosedur pemeriksaannya. Kemudian ini aja terkait tugas kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan monaf aset desa tahun 2022
itu yang meliputi tentang kebijakan, inventarisasi atau penatausahaan aset, kemudian pencatatan aset dan penilaian aset. Itu kan di salah satu pengelolaan aset itu kan ada penilaian ya. Nilai aset itu berapa. Jadi dulu tidak ada, ini dalam rangka melaksanakan mandatori KPK, bahwa Batang itu belum punya database tentang aset desa. Makanya terus kita melaksanakan mandatori ini, meskipun penilaian itu masih dilakukan secara kasar, tapi kita sudah mendapatkan nilai, dan saya yakin itu masih nilainya itu masih bisa berkembang. Dari hasil monef yang kita lakukan itu 66,11% itu sudah ada kades desa telah melakukan pengelolaan atau pemanfaatan aset desa, itu sudah ada kadesnya itu. Kemudian penetapan SK status penggunaan aset desa itu baru 49,37%, dan SK penetapan pembantu pengelola dan petugas pengurus aset desa itu sudah mending banyak, ini 89,50%. Kemudian untuk pencatatan aset, nah ini masih sangat lemah sekali, baru 7,5%, 7,5% yang baru mencapai pencatatan aset secara rutin. Oh, yang rutin. Iya, secara. Kemudian yang lainnya itu insidentil aja kalau pas ada pemeriksaan atau seperti itu. Kalau pas kita tetap. Jadi sebetulnya harapannya temuan terkait dengan pencatatan aset itu kita sudah berulang-ulang. Namun ketika tindak lanjut, mereka hanya menindaklanjuti saat itu. Setelah itu, ya dia kembali lagi seperti semula. Itu kan artinya pembinaan kita boleh dikata belum berhasil lah ya. Karena mungkin faktor-faktor keberhasilan itu tidak hanya dari sisi pengawasan saja, dari orangnya atau kemampuan SDM yang ada di desa kan juga seperti itu sangat mempengaruhi. Jadi memang Pak Kadesnya juga kurang dalam melakukan pembinaan seperti itu. Memang ini harus harus terus-menerus lah disampaikan. Kemudian terkait dengan aset, kita sudah hasil monef sudah mencatat aset sebanyak 25.513 dengan nilai aset 8 triliun, 8,19 triliun. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kemudian dari nilai itu tuh ada aset yang tidak ditemukan. Ada 34 unit. Kemudian nilainya sekitar 329 juta. Itu tersebar di beberapa desa. Ini adalah titik-titik kritis dalam pengelolaan aset desa. Itu ada titik-titik kritis. Yang pertama terkait penetapan kebijakan pengelolaan aset desa. Jadi masih banyak kades-kades yang belum menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, terutama penetapan penggunaan aset. Itu masih banyak. SK pengguna gitu ya, Pak ya? Enggak, bukan. Status penetapan penggunaan aset, bukan SK pengguna. Kalau penunjukan itu rata-rata sudah, tapi penetapan status aset itu belum, masih sebagian kecil. Kemudian pengamanan aset, baik pengamanan secara administrasi, secara fisik maupun secara hukum, itu juga belum ada. Tapi kemarin hasil monef kami beberapa termasuk tanah itu kan banyak yang belum bersertifikat. Ini tapi sudah mulai banyak yang mulai mensertifikatkan dengan program dari pertanahan PTSL itu sudah mulai secara bertahap sudah dilakukan pensertifikatan aset. Kemudian pengamanan secara fisik, tanah-tanah kadang tidak berikan patok-patok, nggak ada. Terus papan nama, tulisan-tulisan nggak ada. Jadi beberapa waktu yang lalu kita pernah periksa salah satu desa yang dia berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. Dia tanahnya itu tidak ada batas-batasnya. Ketika mau disertifikatkan itu sudah berkurang ternyata. Nah, itulah secara sehingga keamanan aset itu menjadi aset hilang karena kurangnya pengamanan. Seperti itu. Kemudian juga untuk kepemilikan kendaraan seperti itu ya. Itu kan juga pengamanan harus ada BPKB-nya, istilahnya itu seperti itu. Kemudian pencatatan di dalam buku inventaris itu juga perlu.
sepertinya hal yang remeh administrasi tidak dicatat, tetapi ini sangat penting sekali ketika untuk paling enggak itu menjadi data awal, benar nggak ini aset ini milik Anda sudah tercatat di buku inventaris desa. Kemudian banyak aset-aset desa yang sudah rusak, tetapi tidak dilakukan penghapusan. Saya kalau meriksa desa itu porsi pada rusak numpuk-numpuk, lah itu tidak dilakukan penghapusan aset desa. Itu bisa jadi karena mungkin tidak tahu. Sebetulnya kan kalau mau regulasinya sudah sejak 2016, kalau mau sebetulnya sih bisa sih dilakukan. Ya, diinventarisir dulu, diinventarisir aset-aset mana, kemudian dicatat, kemudian mungkin nanti dimusyawarahkan, terus ada berita acaranya, seperti itu baru dilakukan penghapusan dengan penetapan SK Kepala Desa tentang penghapusan aset desa. Kemudian ini yang menjadi rawan juga terkait tukar-menukar aset terutama tanah. Kemudian aset yang digadekan seperti kendaraan atau ya, mobil atau motor seperti itu ya. Kita tahu ada juga sih kasus penggelapan sepeda motor paling wis lawas, nilainya tidak seberapa tapi tersangkut kasus hukum sampai 2 tahunan seperti itu. Sebetulnya kan sepele itu, nilainya nggak seberapa, tapi kan malunya itu loh, malunya yang tidak bisa ditutup-tutupi ya, seperti itu. Dan ini ya, apalagi ini barangkali sebelum ya, jadi memang sebenarnya saya dalam tanda kutip kami di Semarang itu karena apapun bahwa proses pengawasan ini kan dalam tanda kutip pembinaan kan tidak serta-merta sudah menjadi tanggung jawab inspektorat ya, inspektorat saja. Atau ada keterkaitan dengan OPD lain. OPD lain itu ya bisa kecamatan, bisa juga DG, bisa juga dari kami di Semarang. Saya sebenarnya senang ketika kemarin juga dari mandatori KPK yang terkait kita melakukan sosialisasi tentang keuangan desa, nggak salah, yang kita keliling bareng-bareng antar inspektorat dengan Dismades, terus kemudian dengan kecamatan masing-masing. Nah, ketika proses seperti itu ternyata kan kita bisa menjangkau seluruh desa yang kita kumpulkan di kecamatan dan kita bisa langsung des, dan itu ternyata bagi saya sangat senang. Sangat senangnya itu kita bisa tahu bareng-bareng antara kami di Dismades dengan inspektorat. Kami kadang-kadang kecolongan gitu, karena ya keterbatasan kami, baik keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran, keterbatasan personil, sehingga ketika ada kejadian-kejadian yang termasuk penyelewengan atau melakukan kesalahan di dalam tata kelola keuangan yang tahu itu orang lain. Jadi saya berharap sebenarnya tidak hanya karena ya oke lah dimulai dari mandatori KPK, tapi saya berharap untuk lebih kedepannya itu tahun-tahun berikutnya itu kita bareng-bareng antara inspektorat dengan kami, termasuk dalam tanda kutip tidak hanya masalah keuangan saja, termasuk tentang tata kelola aset. Kami jujur saja minim sekali anggaran di kami, karena ya bagi kami saya sudah hampir 23 tahun kerja, itu ada perbedaan banget terutama dalam pembinaan. Wah, dulu sebelum reformasi itu kan sosialisasi pembinaan bintek itu kan kita gampang banget dan setiap saat, bahkan kadang-kadang contoh kayak KB kan harus pembinaan kan setiap hari pembinaan. Tapi setelah reformasi itu kadang-kadang sosialisasi bintek itu kayak menjadi sia-sia, alah itu pembuangan aja. Akhirnya sekarang mau melakukan penganggaran untuk sosialisasi bintek kayaknya sudah kadung susah. Nah, ketika ada peraturan baru termasuk tadi tentang tata kelola aset, kita sudah 2016 dan ternyata di lapangan ada hal-hal yang masih minim seperti tadi tentang apa yang baru 7,5% itu.
itu bisa jadi pengadministrasian aset yang baru 7,5% itu kan saya yakin harusnya menjadi tanggung jawab kita bareng-bareng gitu kan, desa saja. Yang menurut saya desa itu kan di samping SDM-nya juga, meskipun mereka sudah tahu ada aturan, saya kan moco dan sebagainya kan males. Dan mungkin kedepannya itu bagaimana kita bareng-bareng berjalan loh, dari mulai ada perencanaan, tata kelola sampai ke pengawasan termasuk administrasi. Dulu kita itu selalu mengandalkan si Pades, buat kita pernah ke beberapa kabupaten yang sudah memiliki bikin sendiri karena inventarisir atau inventarisir tentang aset itu kalau di Pemda kan namanya kan KIB. Kita dulu punya kartu inventaris barang, terus kan seperti itu. KIB dan sebagainya kan jelas. Karena kekek desa pun yang namanya aset aja secara detail belum semuanya tahu. Ngertinya aset itu tanah, bangunan, kendaraan. Kekek tidak tahu bahwa jalan yang di aspal itu kan kekek belum tahu juga. Kekek akhirnya bisa jadi yang sampaikan tadi Bu Al, nilai aset 6 triliun kayaknya bisa berkembang karena aspal tidak dihitung. Contoh ya, artinya kedepannya pun bisa jadi saya kepingin bareng-bareng itu termasuk ke situ. Jadi sosialisasi ya termasuk bareng-bareng. Nah, itu kebetulan kita dulu mengandalkan si Pades, padahal juga turun-turun nih. Yang bikin sendiri itu Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen itu Pemdanya itu bikin aplikasi sendiri tentang hampir identik dengan KIB di Pemda, tapi mereka langsung desa, sehingga mungkin satu-satunya di Indonesia ini yang Kebumen. Jadi udah detail kan. Kita itu kadung mengandalkan si Pades. Baru tahun ini kita sudah ada dan aplikasi sudah ada, Mas Ari ya? Iya. Ini pun juga masih proses juga, masih proses, sehingga makanya saya ada sampaikan kita masih belajar merangkak ini di dalam tata kelola aset. Dan saya berharap nek upamane ora nggonku di Smades nggak punya anggaran, ketika barangkali nanti inspektorat ada kegiatan boleh kita bareng-bareng, kita diajak, jadi kita juga tahu kondisi di lapangan. Mungkin gambaran-gambar itu bagi saya pribadi selaku di Smades ngakui banget kekurangan kami, sehingga hal-hal ketika ada permasalahan di lapangan itu artinya saya lebih suka menjadi sebuah kata sharing untuk bareng-bareng ke depan menjadi lebih baik. Dan saya berharap kembali ke inspektorat barangkali seperti kemarin keuangan, tahun depan untuk pengawasan aset kita diajak bareng-bareng kerja bareng. Mari kita juga tahu. Kalau pengawasan itu memang inklusif untuk inspektorat. Artinya kalau mungkin kegiatan apa bisa, tapi kalau pengawasan memang kita nggak bisa melibatkan orang lain, harus memang Contoh kemarin mungkin bahasanya tidak harus pengawasan ya. Kalau nggak salah ini, kalau kami di Smades nggak salah, kalau salah nanti dikoreksi. Jadi tahun ini kan ada 2 mandatori dari KPK yang dilaksanakan langsung ke level desa. Yang saya tahu, mungkin itu monitoring, evaluasi ya. Kalau dulu kita namakan sosialisasi tentang keuangan itu yang desa. menyelenggarakan di Smades. Dari inspektorat. Kalau sosialisasi bisa. Nah, makanya. Tapi kalau pemeriksaan itu ya nggak bisa. Makanya dalam tanda kutip mandatori KPK ini kita jadikan momentum ke depannya untuk bisa melakukan bareng-bareng dengan judul yang tidak spesifik menjadi kegiatan atau ranah kewenangan inspektorat. Mungkin itu kayaknya saya senang. Jadi ternyata kami dan inspektorat bisa menjangkau seluruh desa, naik kayak reguler atau apa kan, mulai saya pakai dari awal
Bu Al dari 4 kecamatan belum semua desa sudah pernah menjadi didatangi menjadi publik ya. Tapi dengan metode yang kemarin mandatori KPK itu ternyata bisa menjangkau semuanya. Mungkin seperti itu, ya gambaran sekaligus masukan bareng-bareng. Menyambung Ibu Nur Sewu. Seperti apa yang disampaikan Pak Sek, betul sekali. Beberapa bulan yang lalu kami juga diajak sama inspektorat juga, tapi konsepnya monitoring memang. Sosial dan wanita. Respon hand yang di tangan itu kan posisi tidak lanjut dari KPK kemarin itu. Kami juga sempat membuat semacam evaluasi bareng dengan inspektorat. Artinya apa yang sudah diamankan inspektorat, kami ada di Permades mendampingi teman-teman yang ada di desa. Barangkali mungkin kami pun juga ingin tahu sebenarnya seberapa krusialkah mungkin permasalahan-permasalahan yang ada kaitan masalah pengadministrasian. Ketika di situ ada semacam Permades, ada pihak desa yang langsung jadi semacam objek. Kami tahu ternyata kesalahannya A, B, C dan sebagainya. Kami juga bisa belajar seperti yang disampaikan Pak Asik, kita sharing bareng. Dan itu sudah kita lakukan alhamdulillah, dan kami juga sepakat karena apapun ranah yang namanya inspektorat juga eksklusif sekali, apalagi kalau pemeriksaan. Tapi kalau cukup monitoring sangat welcome sekali Ibu kita diajak. Yang penting ada ketersediaan anggarannya gitu. Bisa kita komunikasikan dengan iya. Bisa sharing anggaran. Nah itu. Karena sama-sama kita juga di inspektorat juga keterbatasan anggaran. Jadi apa yang disampaikan Mas Tony terkait dengan kita belum bisa menjangkau seluruh desa. Betul. Jadi kalau 12 bulan kita agendakan itu paling 2 tahun sekali kita bisa masuk desa. Tapi di situ ada tugas mandatori itu, sehingga apa yang sudah kita rencanakan kadang harus mengalah, ada prioritas lain ya Bu. Iya, itu terpending lagi seperti itu. Nah, kalau kemarin kayak mandatori KPK kita langsung des. Iya. Ketika des berarti kan bisa semua desa terjangkau. Iya. Masalah nanti ada pengembangan menjadi kegiatan tersendiri atau sebuah langkah tersendiri, baik entah dari Dismades atau ketika nanti harus sampai kepada ranah kewenangan di inspektorat, mungkin nggak apa-apa. Tapi diawali dari bareng. Kayaknya itu bagi saya lebih efektif. Dan jadikan momentum mandatori KPK itu menjadi sebuah kegiatan. Syukur-syukur di inspektorat bisa. Saya sempat dulu dengan Pak Inspektur sudah pernah saya sampaikan ketika bareng-bareng secara dorongan berdua. Saya pernah cerita seperti itu, berarti jadikan momentum mandatori KPK itu menjadi langkah bareng antara Dismades, inspektorat, dan ketika ke wilayah otomatis dengan camat. Itu bagi saya justru menjadi langkah awal di dalam rangka pembinaan. Mungkin itu masukan. Terima kasih atas masukannya, nanti kita sampaikan kepada Bapak Pimpinan apa upaya kita dalam rangka menjadi lebih baik. Saya kira boleh-boleh saja, sah-sah saja, yang penting kita komunikasikan. Ya, mungkin ada beberapa penyimpangan di desa itu kan bisa jadi karena unsur kesengajaan atau tidak sengaja atau ketidaktahuan bisa nih. Iya, ketidaktahuan. Walaupun undang-undang mengatakan tahu. Betul. Meskipun kalau sudah diundangkan orang dianggap semua tahu ya. Tapi nyatanya belum. Sebetulnya gini, salah satunya itu dia tidak memahami tupoksinya. Kemudian pemisahan kewenangan di desa itu tidak berjalan. Harusnya kan Kades itu sebagai apa, terus pelaksananya siapa, yang memverifikasi siapa, terus yang memegang uang atau menerima dan mengeluarkan itu siapa. Nah itu kadang di desa Kades merantasi kabeh soal takul bakso. Jadi ya beberapa waktu yang lalu kita melakukan pemeriksaan ada yang seperti itu. Sehingga ketika TPA atau PKA mengatakan, kegiatan sudah selesai, mana berita acara serah terimanya atau tidak ada. Nah kenapa? Saya nggak melaksanakan, yang melaksanakan bukan saya. Seperti itulah. Sehingga memang harus dipahami oleh semua pengelola keuangan di desa itu, pemisahan kewenangan itu sangat perlu untuk menghindari adanya penyimpangan. Nek KP ditangani dhewe ora ana sing ngerti lah itu.
Yaitu memang harus ketegasan dari leadernya sendiri sih, harus seperti itu. Kalau yang bawah itu sebetulnya manut-manut saja ketika yang leadernya itu tegas, dan memang saya yakin yang di bawah juga akan menyesuaikan seperti itu. Terus bagaimana upaya untuk adanya penyimpangan itu? Yang satu harus meningkatkan kompetensinya, kuasai seluruh regulasi yang menjadi wilayah kerjanya. Kalau di desa ya tentang aset desa, tentang pemerintahan desa, semuanya harus dikuasai. Kemudian harus bekerja secara profesional sesuai kewenangannya, yaitu jadi jangan mengerjakan yang bukan kewenangannya atau melampaui kewenangannya, dan akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan secara aturan, itu memang sudah bisa diperhatikan. Kemudian juga harus meningkatkan integritas, ya, bekerja dengan jujur walaupun dalam keadaan sepi, ya. Kemudian ada satu kata antara hatinya, pikirannya, perbuatan, ya, itu harus selaras. Kemudian selalu merasa diawasi, terutama oleh Allah. Saya yakin kalau setiap orang merasa diawasi, dia tidak akan berbuat suatu hal-hal yang menyimpang. Betul. Contoh dalam peraturan lalu lintas, orang itu akan melanggar lampu lalu lintas ketika dia merasa tidak ada polisi. Ketika dia tahu ada polisi, dia tidak akan bakal melanggar. Jadi yang penting, ya kembali lagi itikat baik dari masing-masing untuk bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan aturan yang ada. Saya kira itu cukup. Oke. Terima kasih. Saya mungkin nambahin juga di samping satu, kita ingat bahwa ada pengawasan yang tidak bisa dikendalikan. Pengawasan Allah. Pengawasan Allah. Yang kedua, mungkin sering dengar budaya malu itu luar biasa. Budaya malu untuk melakukan penyimpangan. Dan yang terakhir, barangkali ya sebenarnya komunikasi. Jadi kadang-kadang kayak dari desa itu mau konsultasi aja ke Dismades, belum tentu semua perangkat berani. Kalau Kades jelas berani, kalau Kades apalagi ke inspektorat, karena jeneng inspektorat wis medeni. Padahal saya yakin inspektorat itu kan mesti membuka ruang, kan. Jelas, kita salah fungsi kita adalah fungsi consulting, ya. Kita ada komunikasi, setiap kita meriksa dia mau nggak sebelum penjaringan melangkah. Ketika ada keraguan, boleh silakan dikonsultasikan. Ya, mungkin yang belum atau sudah, ada kan sudah terinventarisir. Di inspektorat itu rata-rata dalam 1 bulan itu yang desa yang melakukan konsulting ke inspektorat itu ada berapa? Ke inspektorat itu ya, yang konsulting, terutama di Irban kami kayaknya jarang, masih jarang. Kayak yang di Irban saya nggak tahu, yang di Irban lain. Ya. Kalau mungkin yang di Mas Imam itu yang kan berbeda. Kalau di sana itu kan memang karena sudah ada, artinya kan yang saya maksudkan sebelum ada permasalahan, sebelum melakukan tindakan itu konsulting lebih dahulu. Mungkin kalau yang dimaksud Bual di Irban 5 itu kan rata-rata kan ada masalah dulu baru konsulting. Makanya barangkali juga nih perlu dari sahabat desa tahu semuanya, kalau memang ada, ketika akan melakukan memulai kegiatan pekerjaan atau kemudian ada sebuah keraguan atau kekhawatiran nanti nanti takut melanggar aturan, takut terus kemudian terlalu ada intervensi nanti saya didatangi LSM dan sebagainya. Nah, ini bahwa inspektorat itu membuka pintu untuk konsultasi. Inspektorat membuka pintu untuk konsultasi. Jadi konsultasi itu tidak serta-merta dilakukan karena ada masalah dulu. Tapi sebelum melakukan sebuah tindakan yang dikhawatirkan karena tidak tahu, atau terus kemudian ternyata tahu tapi baru kok ada resiko nih. Nah, ini barangkali dari entah Pak Kadesnya, Pak Sekdes, silakan manfaatkan momentum ini
untuk bisa konsultasi dengan inspektorat. Saya yakin itu sudah bisa dilaksanakan, yaitu ke hal-hal yang tidak diinginkan setelah pelaksanaan kegiatan mungkin akan lebih bisa diminimal, dan mungkin itu preventif yang sangat efektif Bu Alfi. Jadi orang kembali betul bersama Bu Alfi ya, dimulai dari diri sendiri, terus kemudian mungkin mengantisipasi orang lain. Jadi momentum ini silakan bahwa inspektorat membuka pintu untuk menerima konsultasi dari desa, monggo dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada hal yang ragu terus atau di tengah ada resiko, konsultasi lebih dahulu dengan inspektorat. Masalah nanti ketemunya dengan siapa nanti ada yang mengarahkan. Dan saya terima kasih sekali Bu Alfiah atas waktunya, dan juga saya pribadi kalau ada hal yang kurang dari beberapa saya di dalam bareng-bareng dengan Al sharing tentang pengawasan kita minta maaf, dan juga kita bareng-bareng berharap ke depan kita untuk terus bersama melakukan perbaikan-perbaikan sehingga nanti bisa sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sek dan Bu Al yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Menarik sekali apa yang disampaikan Bu Al dan Pak Sekretaris tadi, dan tentunya ini menjadi sebuah evaluasi kita bersama, karena apapun pengelolaan aset desa ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita tidak mengawali sekarang, mau kapan? Karena memang diawali dari sesuatu hal yang kecil ini, penataan mengenai aset desa akan bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, dan harapannya desa yang lebih baik, desa yang menjadi desa yang berkredibel akan bisa kita wujudkan. Dan sukses untuk sobat desa semua, salam sukses, semoga kita diberikan selalu kesehatan dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Al.